Halo kawanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Hari ini informasi yang mau saya kasih sama kalian adalah tentang laptop gaming lagi bro, dari merek Lenovo. Ini lanjutan di varian IdeaPad Gaming 3 yang keluar di tahun 2022. Produk yang kita review ini jenisnya menggunakan prosesor Intel Core i5, tapi ada 5 perbedaan dibandingkan varian i7 bro. Saya bisa sebutkan setelah saya ngasih info spek sama tipe pada produk ini. Ini laptop yang kita review jenisnya adalah varian tipe IdeaPad Gaming 3 15i HU6 dan produk ini harganya dibanderol di angka Rp15.250.000. Lebih bersahabat, selisihnya 3 jutaan dibandingkan varian Core i7. Lah kalau kita melihat dari segi spek dalemannya, dia ada 5 perbedaan bro dibandingkan varian Core i7 yang harganya 18 jutaan. Perbedaannya itu dari segi harga, segi prosesor, VGA, memori sama salah satunya adalah softwarenya. Ini beda. Jadi selisih 3 jutaan itu menurut saya wajar karena di dalam sini ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan varian Core i7. Tapi kembali lagi, budget lebih utama daripada spek yang ada di dalam sini. Terus produk ini kalau kita melihat dari segi spesifikasi, kan dia menggunakan varian Intel yang Core i5 generasi 11 yang jenisnya adalah 11300H, dimana untuk prosesor ini dia menggunakan 4 core serta 8 thread. Tapi kecepatannya dia bisa mampu mencapai hingga 4,4 GHz. Ini istimewanya di varian Core i5 yang Gen 11 yang 11300H. Terus prosesor ini juga dilengkapi dengan VGA yang menggunakan Nvidia GeForce seri RTX 3050 4GB GDDR6 bro. Dan untuk jenis VGA ini dia memiliki TGP di angka 90 watt. Ini akan lebih mengakomodasi kebutuhan kalian yang mungkin suka untuk gaming AAA ataupun kan untuk kerja berat. Mau desain oke, render juga jalan nyaman bro. Terus produk ini juga dikasih RAM yang udah bawaannya itu 8GB DDR4. Dia itu memiliki dual channel. Jadi kalau teman-teman merasa kurang dengan 8GB, masih bisa kok ditingkatkan, ditambahkan 8GB. Karena varian ini maksimumnya hingga 32GB. Bedanya kalau varian yang itu juga dia udah jadi 16GB kalau kalian membelinya. Terus produk ini juga dilengkapi sama penyimpanan yang udah lumayan, yaitu menggunakan SSD M2 PCIe generasi ketiga yang ukurannya 512GB. Dan varian ini penyimpanannya itu ada 3 buah opsi penyimpanan. Penyimpanan bawaan kan pakai SSD. Terus penyimpanan kedua itu yang buat cadangan, kalian bisa menambahkan SSD M2 PCIe generasi 3. Bisa juga kalian menambahkan slot SATA karena varian ini lebih upgradable untuk komponennya, penyimpanannya lebih lega bro dibandingkan punya varian Legion. Dan produk ini kalau kita melihat dari segi kecepatan baca dan tulisnya, untuk SSD-nya itu lumayan kenceng bro. Ini dia mencapai di atas 2000-an. Ini akan bisa untuk multitasking, nggak nge-lag, tak jamin wis, enak banget. Terus pengalaman saya pas menggunakan laptop juga dia dilengkapi software yang menggunakan Windows 10 sama Office 2019. Ini juga jadi perbedaan kalau teman-teman dibandingkan varian yang Core i7. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, ketika kalian beli produk ini, dia untuk Windows 10-nya bisa kita tingkatkan hingga Windows 11 karena produk ini sudah memiliki TPM 2.0. Jadi tinggal upgrade Windows-nya bisa jadi Windows 11. Dan untuk yang selanjutnya, yang pasti adalah pengalaman saya pas menggunakan produk ini. Ini laptop kan secara model desain sama persis. Dia juga dikasih warna shadow black sama si Lenovo yang memiliki material casing semuanya berbahan dari plastik ABS. Dan otomatis bobotnya juga nggak terlalu berat. Berat sih tetap kerasa, tapi nggak lebih berat dibandingkan varian Legion. Untuk beratnya itu kalau kita ukur dia di angka 2,25 kg. Serta kalau kita bawa di dalam tas, ini laptop beserta chargernya juga nggak begitu berat. Dia adaptornya itu tipis dan tegangannya di angka 170 watt. Jadi kalau kita bawa kemana-mana, menurut saya ini akan nyaman di punggung kita, nggak terlalu berat. Dia dapat bawaan tas backpack yang menurut saya juga keren. Dan kalau teman-teman beli produk ini, selain backpack sama laptop sama chargernya, kan juga akan mendapatkan mouse gaming yang udah langsung bisa dipakai. Nggak perlu beli gaming gear lagi bro. Terus produk ini peningkatan yang signifikan dari varian gaming di tahun kemarin, IdeaPad Gaming 3, memang adalah di segi layarnya. Mau kalian beli yang varian i5 ataupun i7, kedua buah perangkat ini sama-sama menggunakan layar yang sama speknya, yaitu layar 15,6 inch, resolusi Full HD dengan panel IPS serta kecerahan di angka 300 nits bro.
Dan yang paling bagus adalah ini laptop udah menggunakan akurasi layar di angka 100% sRGB dan refresh rate-nya meningkat di angka 165 Hz. Jadi saya bisa bilang layarnya ini sama seperti punyanya varian Legion kalau kalian beli. Istimewa. Terus produk ini juga dilengkapi sama kamera yang resolusinya di angka 720 pixel HD dan memiliki privacy shutter yang terletak di bagian atas. Kalau kita gunakan buat meeting, zoom dan lain-lain, dia gambarnya juga jernih, bro. Terus pengalaman saya pas menggunakan ini produk, dia pas ngetik keyboardnya nyaman selayaknya Lenovo umumnya, ukurannya juga full size. Yang jelas keyboardnya ini memiliki latar lampu backlight yaitu RGB 4 zona. Untuk setting warnanya, kalian bisa nyeting ke dalam settingan Lenovo Vintage. Dan tombol powernya juga terpisah terletak di bagian atas tengah keyboard sini. Tapi pengalaman yang lain pas saya nggunain produk ini, dia untuk touchpadnya juga cukup responsif, cuman letaknya dia agak minggir ke bagian kiri. Oke, yang selanjutnya yang tentunya adalah konektivitas sama I/O port. Tapi sebelum itu, saya mau informasi yang nggak kalah pentingnya, bro. Ini kan laptop gaming. Dan di varian IdeaPad Gaming 3 itu ada peningkatan untuk thermal desainnya, bro. Dia ada peningkatan untuk dari segi head pipe sama lubang exhaust yang ada di sisi laptop ini. Jadi kalau kalian gunakan buat gaming ataupun kalian untuk kerja berat, ini laptop akan tetap adem, bro. Letaknya itu posisinya ada di bawah layar di sini, ada juga di 2 buah di bagian samping. Jadi exhaustnya ada 4 buah. Sementara kipasnya ada 2 yang letaknya itu di bagian kiri sama kanan mirip kayak punyanya Legion. Terus produk ini kalau kita gunakan, faktor penunjang colokan-colokannya itu juga cukup lengkap, bro. Mulai dari colokan HDMI, ada juga RJ45, ada USB tipe C, ada juga jack 3.5. Yang absen cuman dia nggak ada untuk colokan cartridge saja. Tapi untuk konektivitas ini udah istimewa sekali karena dia menggunakan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.0 yang akan sangat bisa membantu konektivitas kalian. Dan untuk yang selanjutnya, yang jelas adalah pengalaman saya pas pakai ini laptop, dia daya tahan baterainya seperti apa. Ini laptop kan dia menggunakan varian Core i5. Kalau kita bandingkan yang i7, secara daya tahan baterai itu dia lebih panjang yang varian Core i5, bro. Meskipun kalau kita lihat untuk ukuran baterainya sama di angka 45 watt. Tapi varian ini kalau kita gunakan untuk kerja produktif, dia mampu hingga 7-8 jam. Tipsnya gimana, Mas? Ya kalian bisa setting kalau pengen awet itu ada di settingan Lenovo Vintage untuk konfigurasi baterai, atau paling gampang kalian bisa manfaatkan tombol function Fn sama huruf Q untuk lebih memperpanjang usia baterai kalian atau meningkatkan performa laptop kalian. Karena dengan tombol ini kalian akan dengan mudah meningkatkan kinerja laptop ini, kebutuhan konsumsi dayanya semuanya diatur lewat sini. Simple banget dan akan sangat bermanfaat buat kalian. Tapi kalau kalian beli laptop ini nggak usah khawatir rusak, bro, karena si Lenovo juga ngasih jaminan garansi resmi selama 2 tahun serta ada garansi ADP-nya juga. Ada rusak, tinggal dibawa aja ke service center terdekat di kota kalian, pasti udah disolving problem kalian. Dan yang jelas, ini laptop kalau kita gunakan untuk entertainment, dia audionya istimewa, bro. Mau beli yang i5 atau i7 sama-sama menggunakan audio dari Naimic, dan settingannya itu terdapat semua pada settingan Lenovo Vintage ini. Jadi audionya kerasa step-stepnya kalau kalian main gaming, ataupun kalau teman-teman pengen dengarkan musik pas lagi sumpek banget, intinya gitu aja. Tapi yang jelas setelah kita nyobain ini laptop, kita juga akan ngetes secara benchmark, kita tes suhunya seperti apa, dan kita tes juga untuk gaming, supaya kalau teman-teman beli produk ini sesuai sama kebutuhan kalian. Gaming jalan, untuk kerja enak, untuk dibawa kemana-mana juga ini laptop nggak terlalu berat. Jadi disimak seperti ini angka-angkanya. Watch this. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh, I like losing control.
seperti yang teman-teman lihat di ulasan tes benchmark, tes suhu, serta tes gaming, ini laptop udah cukup mengcover kebutuhan kita untuk gaming ataupun kerja-kerja berat bro. Dan harga 15 jutaan ini akan sangat kompetitif di tahun 2022. Keunggulan dari laptop ini memang paling kelihatan adalah dia memiliki layar 100% sRGB, keyboard RGB, terus dalamannya semua komponennya bisa di-upgrade dan VGA-nya udah RTX 3000 series. Ya kembali lagi sama teman-teman sekalian, cocok di mana kalau mau budget 15 jutaan, pilihannya akan sangat banyak sekali. Tapi saran saya, kalian juga harus teliti kebutuhannya di mana. Intinya itu aja, butuhnya apa. Kalau udah cocok, udah gas, nggak udah banyak mikir-mikir, biar nggak malah bingung milih dari produk A, B, C, dan D. Semuanya sama-sama baik. Intinya kembali lagi yang pakai mau dimanfaatkan buat apa. Udah gini aja bro, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga infonya bisa membantu kalian semua. Oke?